Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semua. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Selamat siang, jelas ya. Ini kamera saya kelihatan nggak ya? Saya nggak bisa lihat. Wait, kelihatan ya? Oke, nice. Sorry ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di community webinar edisi peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia nih, yang sebenarnya jatuh tanggal 10 Oktober ya. Kita peringati setiap tanggal 10 Oktober, yaitu kemarin. Dan terima kasih untuk antusiasme teman-teman semua yang udah hadir di sini, yang mau belajar bareng siang hari ini setelah jam makan siang ya, agak lumayan ya memprosesnya. Semoga nggak ngantuk nih dengerin webinar ini. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh dong dikasih emoji reaction. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Gimana perasaan teman-teman hari ini? Di tombol bawah ada send reaction. Ah, nice. Sudah pada paham ya, Demio ya. Aduh, maaf, saya lagi agak batuk-batuk. Nice, lagi pada senang-senang ya? Apa reaksinya cuma senang-senang doang ya? Senang banget ngelihat teman-teman. Wah, sending love and positive vibes. Oh, sampai sini nih love-nya buat teman-teman semua juga tuh. Terima kasih Mbak Sites Kasya. Oke, sambil kita nunggu juga gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali aplikasi Demio yang mungkin masih belum familiar ya untuk sebagian teman-teman. Tapi mungkin teman-teman yang rajin ngikutin community webinar udah lihai nih pasti pakai Demio. Nah, mungkin agak berbeda daripada aplikasi yang lain. Di sini nanti boleh langsung bertanya, berpartisipasi, ngasih reaction yaitu di kolom chat box kayak tadi ya. Kemudian kalau nanti mau nanya, kita ada sesi tanya jawabnya nanti di akhir sesi. Nah, itu nanti boleh tulis mention ke saya @kisti, kemudian langsung kirim pertanyaannya. Tapi kalau misalnya mau anonim, tuh mode ninja gitu ya, boleh juga send private message gitu. Jadi yang bisa baca cuma saya. Nanti di akhir sesi juga akan bisa mengunduh si materinya nanti dalam format PDF ya, nanti ada di sebelah kanan. Dan juga nanti ada sesi kasih feedback ya, nanti di kiri bawah layar. Oke, mungkin sambil boleh ya teman-teman yang lain masih lanjutin ngasih reaction-nya. Silahkan ya. Sedikit memperkenalkan diri lagi, mungkin teman-teman juga beberapa udah ada yang ketemu saya di aplikasi, udah ada yang pernah ketemu langsung juga di beberapa onsite event ya. Saya Kisti, boleh dipanggil Coach Kisti, boleh dipanggil Kak Kisti, Mbak Kisti bebas ya. Saya seorang mental health coach yang saat ini di Naluri, udah pada tahu ya Naluri. Nah, kemudian saya juga seorang psikolog klinis dewasa yang menggeluti isu-isu yang menjadi ketertarikan saya tuh misalnya terkait grieving ya, masa berduka, relasi interpersonal nih, relasi sama pasangan, sama orang tua, sama teman gitu, kemudian juga manajemen stres dan isu-isu terkait pengembangan diri. Oke, kita langsung masuk ya ke agenda kita hari ini. Kita mau bahas soal apa sih kesehatan mental itu. Mungkin nanti kita bisa sambil ngobrol, intinya kita mau belajar bareng deh hari ini. Terus angka kejadian gangguan mental atau kesehatan mental di Indonesia itu seberapa banyak sih gitu ya. Dan tantangan apa yang terjadi di hari akhir-akhir ini gitu ya. Lalu gimana caranya menjadi duta kesehatan mental di tengah masyarakat. Tapi sebelumnya saya penasaran dulu nih, menurut teman-teman apa sih kesehatan mental itu? Boleh dong type in di chat box ya. Menurut teman-teman kesehatan mental itu apa ya? Ada yang udah familiar mungkin kesehatan mental itu apa? Bebas boleh apapun ya. Tapi menurut teman-teman, kira-kira kalau dengar kata kesehatan mental yang terpikir pertama kali itu apa ya? Berfungsi dengan optimal, oke. Merasa aman, nice. Emotional condition in period of time, nice.
kesehatan mental ya. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan kira-kira pendapatnya tentang kesehatan mental itu apa sih? Ini kan kita mau ngomongin kesehatan mental ya. Tidak penuh kekhawatiran. Oke. Wah, positif semua nih ya jawabannya ya. Sudah bisa menerima diri sendiri baik dan buruknya. Oke, tentang kejiwaan. Nice. Ada lagi yang mungkin mau menyampaikan kesehatan mental itu apa ya? Stres masuk kesehatan mental nggak? Depresi, kecemasan, masuk ya, masuk ke kesehatan mental juga ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nih. Menurut WHO, oh ini ada yang udah jawab kondisi jiwa, psikis, perasaan yang stabil dan berfungsi dengan optimal. Wih, kayaknya udah baca slide saya. Jadi memang kesehatan mental adalah kondisi di mana kita udah merasa sejahtera nih gitu ya, mampu mengatasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, tidak bisa dipungkiri keseharian kita itu mungkin penuh dengan sumber-sumber stres gitu ya, tapi kita bisa cope with kondisi itu gitu. Kita juga bisa berfungsi dengan baik dan kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita serta berkontribusi untuk masyarakat. Di mana kesehatan mental ini sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasakan gitu ya, emosi kita, dan juga cara kita bertindak. Gitu. Nah, menariknya, unik ya, kesehatan mental ini tuh sifatnya universal gitu. Setiap orang memiliki kesehatan mental. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang misalnya punya penyakit kejiwaan gitu ya, tidak hanya untuk orang-orang yang memang punya masalah dengan kondisi kesehatan mentalnya, tidak, tapi setiap orang memiliki kesehatan mental. Kenapa sih setiap orang punya kesehatan mental? Nah, ini karena kesehatan mental itu sebenarnya dia bentuknya spektrum. Gitu. Dari sehat sampai dengan tidak sehat. Jadi bukan sesimpel, oh kalau gue nggak sakit, maka ya gue sehat nih. Tidak sesimpel itu gitu. Tapi setiap hari mungkin kita berjuang berkaitan erat dengan spektrum ini nih gitu. Ada kondisi di mana kita merasa sehat, merasa kita lagi coping gitu ya, merasa kita juga sedang berjuang dan merasa sesekali merasa kita tidak sehat. Nah, di sini contohnya sehat misalnya mood kita tuh lagi normal gitu ya, nggak meledak-meledak misalnya, dan kalau misalnya ada kondisi stres tapi kita bisa menangani itu dengan baik. Kita bisa bekerja dengan baik, kita juga aktif secara fisik dan sosial gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah pun juga kita bisa menghadapi itu dengan baik. Kemudian ada kemampuan untuk kondisi di mana kita bertahan, coping gitu ya. Di sini mungkin ada mulai ngerasa mudah tersinggung daripada biasanya. Kemudian mulai ngerasa capek gitu ya, lebih nggak berenergi, lebih kurang bertenaga daripada biasanya. Kemudian mulai ada masalah tidur. Nah, tapi dari dua kondisi ini, yang kondisi hijau dan kuning ini, sebenarnya kita masih bisa melakukan sesuatu nih untuk diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kita bisa coba melakukan self care dan juga dengan adanya dukungan sosial itu juga bisa membantu kita mengatasi si dua kondisi ini dengan baik. Tapi gimana kalau misalnya kondisinya sudah mulai ke yang orange dan merah nih ya, kinerjanya memburuk, misalnya di sini udah mulai suka telat datang ke kantornya, atau misalnya ngerasa kelelahan walaupun udah tidur gitu ya semalaman, tapi kok kayaknya pagi-pagi tetap ngerasanya kurang tidur gitu, padahal tidurnya udah lama kok. Nah, itu juga sering dilaporkan. Kemudian pas malam-malam juga rasanya tuh gelisah gitu, setiap mau tidur itu tuh rasanya gelisah, pas tidur juga mimpinya buruk, pas bangun juga misalnya tersengal-sengal gitu ya nafasnya ya, jadi tidurnya dia terganggu. Kemudian ke spektrum yang merah, emosinya dia mulai meledak-meledak gitu. Jadi yang tadinya mungkin dia pendam gitu ya, ini kok jadi lebih gampang marah dan benar-benar marah, ada agresinya keluar gitu ya. Kemudian dia atau kalau misalnya memang dia berusaha untuk memendamnya, dia mungkin lebih sedih dan bisa nangis ngegerung-gerung sendiri di toilet, misalnya seperti itu. Jadi emosinya dia udah sulit banget untuk mengendalikan. Kemudian juga udah tidak mampu berfungsi. Kalau tadi ya berjuang itu masih suka telat, kalau di sini udah benar-benar dia udah nggak bisa masuk ke kantor misalnya. Jadi udah sering absen, misalnya sakit atau udah nggak nyaman banget deh gitu ya, dan muncul pikiran untuk menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. Tadi yang spektrum orange dan merah ini sudah sangat penting untuk dibawa atau berkunjung ke
profesional nih gitu, karena memang berarti sudah agak lebih advance gitu ya, agak lebih sulit kalau untuk memperbaikinya sendiri. Jadi spektrum ini membantu kita untuk memahami kondisi kesehatan mental gitu. Spektrum ini juga bisa berubah-berubah ya, tergantung dengan keadaan yang sedang dihadapi gitu. Bisa jadi lebih baik atau misalnya bisa jadi lebih buruk gitu. Dan jenis bantuannya yang tadi ya juga tergantung dari posisi di mana nih kita dalam spektrumnya. Dan ini dapat dipakai oleh semua orang gitu ya. Orang yang nggak mengalami gangguan jiwa itu bisa berada di zona orange atau di zona merah gitu. Dan orang yang punya masalah kesehatan fisik atau mental bisa aja dia berada di zona yang hijau gitu. Jadi semua orang mengalami fluktuasi ini, fluktuasi sih dari merah, kuning, hijau, orange tadi. Dan itu nggak apa-apa gitu. Disitulah kesehatan mental ya, itu nggak apa-apa gitu. Kita semua memiliki kesehatan mental ini gitu. Kadang mungkin kita mengalami perubahan mood gitu ya, perubahan rasa cemas dari tekanan-tekanan yang terjadi dalam hidup kita. Dan perubahan inilah yang kita anggap sebagai spektrum gitu. Jadi spektrum ini bisa bergerak dari tingkat yang lebih sehat ke tingkat yang lebih terganggu atau sebaliknya. Udah disinilah kita butuh sumber daya, ini yang di sebelah kanan ya, sumber dayanya untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi yang ada di sini. Oke. Nah, kenapa sih kesehatan mental ini penting gitu? Karena yang kita tahu ya, kesehatan fisik dan mental itu sangat terpengaruh satu sama lain. Jadi kesehatan mental ini akan menunjang kesehatan fisik yang lebih baik juga. Pernah nggak sih rasanya kalau lagi sedih gitu ya, kalau lagi abis nangis tuh disertai sama rasa pusing juga gitu, terus mulai ngerasa GERD juga. Nah, itulah koneksinya gitu ya. Kecemasan juga misalnya bisa nyebabin sakit perut gitu, dan gejala lainnya misalnya kayak susah tidur, susah konsentrasi. Nah, itulah kaitannya. Kemudian membangun hubungan yang lebih sehat nih gitu. Jadi kalau kondisi kesehatan mental kita itu sedang baik-baik aja gitu ya, kita mungkin lebih mampu memberikan waktu yang berkualitas, yang baik gitu ya untuk orang-orang yang kita kasihi nih di sekitar kita gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi berada di dalam situasi emosional yang nggak baik-baik aja gitu, maka kita biasanya akan cenderung untuk nggak hadir gitu, nggak benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Gitu. Seperti itu. Dan juga untuk produktivitas yang lebih baik nih gitu ya. Jadi menghadapi depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya itu bisa mempengaruhi kinerja kita gitu ya. Gimana kita kerja, gimana kita berkegiatan, gimana kita mau sekolah mungkin ke kantor. Nah, kalau misalnya kita kuat secara mentalnya, maka kemungkinan besar kita tuh bisa bekerja atau melakukan kegiatan itu tuh dengan lebih efisien gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada masalah kesehatan mental, mungkin yang tadinya kita bisa punya cara A gitu ya, kita mikirnya ke mana-mana dulu tuh, ruwet deh pikiran kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sehat nih secara mental, maka biasanya kita bisa mengerjakannya dengan lebih efektif dan efisien. Dan juga akan bisa meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan gitu ya. Jadi karena ketika kesehatan mental kita baik, kualitas hidup kita meningkat, dan kita juga jadi bisa lebih berkontribusi untuk masyarakat. Nah, ini kita bicara soal kesehatan mentalnya, tapi ada tanda-tanda faktor resikonya dulu. Kira-kira faktor resiko apa sih yang mendukung, yang membuat kita tuh bisa dalam kondisi masalah atau gangguan kesehatan mental? Di antaranya misalnya ada faktor biologis gitu ya, ada genetiknya, riwayat keluarga yang mungkin punya kondisi yang sama, dan juga ada gangguan di kesehatan fisik yang tadi ya, yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mental. Terus ada juga dari faktor psikologis nih, misalnya dari kepribadian kita yang mungkin udah terbentuk dari kecil ya, lalu gimana sih cara kita mengatasi masalah dalam hidup, itu pun juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita dan sikapnya. Lalu kalau dari sosial yang bisa mempengaruhi itu misalnya kayak pas kita lagi stres kerja gitu, atau terjadi peristiwa dalam kehidupan kita, misalnya ada musibah gitu ya, kecelakaan, bencana alam, atau kita
tinggal oleh orang yang kita sayangi, perpisahan gitu ya, itu peristiwa dalam kehidupan yang juga mempengaruhi ke kesehatan mental. Dan juga adanya masalah relasi yang tadi ya, masalah dengan keluarga misalnya, masalah dengan pasangan, masalah dengan pacar, masalah dengan teman. Nah, itu juga sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke, tanda-tanda apa nih red flag ya kalau kata anak-anak zaman sekarang? Red flag-nya apa nih Kak? Kalau misalnya kita kayak tadi kita udah mulai butuh bantuan profesional gitu. Jadi adanya perubahan pola makan dan atau tidur nih yang memang drastis gitu ya. Misalnya tadinya nggak biasa aja makannya, ini kok tahu-tahu jadi turun berat badannya dalam 1 minggu. Nah, itu kan ada perubahan yang drastis. Nah, makannya bisa jadi semakin sedikit atau justru malah makin berlebihan. Itu juga tanda-tanda yang perlu diawasi gitu ya. Kemudian tidurnya juga ada yang mungkin jadi lebih sedikit tidurnya atau malah pengennya tidur aja mulu gitu. Itu juga tanda-tandanya. Ada perubahan mood misalnya kayak yang tadi ya cepat tersinggung, jadi mudah marah, jadi mudah menangis, lebih sensitif dari biasanya. Kemudian juga tanda-tanda lainnya adalah menarik diri. Menarik diri ini bisa dari lingkungan sosial gitu ya, yang tadinya suka nongkrong-nongkrong misalnya habis pulang kantor gitu, ini kok kayaknya udah deh pengen langsung ke rumah aja gitu. Tapi ini terjadinya cukup lama gitu ya. Jadi emang rasanya ada penarikan diri gitu. Kemudian kehilangan minat juga menarik diri, salah satunya juga kehilangan minat pada aktivitas atau kegiatan yang tadinya disukai. Misalnya lagi suka tenis gitu ya, terus tahu-tahu nggak pengen tenis, udah kayaknya jadi nggak menarik lagi tenisnya. Nah, itu kehilangan minat. Kemudian penurunan fungsi di sini maksudnya di tempat kerja gitu ya, yang tadinya misalnya cemerlang gitu ya, bisa dikategorikan baguslah kinerjanya, kemudian tahu-tahu jadi terus memburuk gitu. Misalnya dari ngerjain tugasnya jadi mepet-mepet deadline, atau bahkan ngerjain tugasnya jadi jadi lebih dari si deadline yang ditentukan. Nah, itu adanya penurunan fungsi. Kemudian ada juga masalah dalam berpikir, misalnya kayak masalah konsentrasi, susah fokus gitu ya. Terus juga sering lupa jadinya sama hal-hal yang lagi dikerjain. Terus kayaknya pemikirannya tuh juga kemana-mana gitu ya, ngawang-ngawang kemana-mana, ucapannya juga kayaknya udah mulai ngawur gitu ya. Nah, itu udah tanda-tanda sebaiknya segera ke profesional. Oke. Nah, kita mau ada kuis dulu yuk. Bener-bener dengerin nggak nih tadi ya? Serem ya Bu Guru ya. Nah, di sini ada kuis. Teman-teman boleh lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada beberapa jawaban ya, beberapa polling. Jadi boleh sebentar kita lihat dulu. Ini dari ya, yang pertama, kenapa sih penting untuk menjaga kesehatan mental kita? Apakah A, B, C, atau D? Ini saya lihat di sini hampir 100% jawabannya semua hal di atas. Ya, benar ya. Berarti beneran dengerin. Beneran dengerin. Oke, nah apakah kesehatan mental yang nomor 2 ada dalam sebuah spektrum? Nah, ini yang tadi warna kuning, merah, orange. Nice. Ada berapa persen nih? 92% yang menjawab benar. Jawabannya A ya. Benar, dia dalam sebuah spektrum. Kemudian jawaban yang ketiga. Ini udah agak mulai lebih susah ya. Manakah dari yang berikut ini yang bukan merupakan contoh faktor resiko sosial? Yang sosial ya. Terhadap kesehatan mental. Jawabannya apa? Yang bukan sosial, stres pekerjaan kah, peristiwa kehidupan, masalah dengan hubungan? Enggak ya. Jawabannya yang benar adalah genetik, yang B. Yang genetik itu tadi adalah faktor resiko biologis, ya, bukan sosial. Oke, kita lanjut yang terakhir. Apa saja tanda-tanda peringatan yang perlu kita perhatikan untuk memeriksa kesehatan mental kita? Adanya perubahan tidur atau nafsu makan, perubahan suasana hati, penurunan fungsi. Jawabannya adalah semua benar, ya. Jadi memang semua ini tanda-tanda peringatan
ya memang berarti kita perlu waspadai gitu ya. Kayaknya ada something nih di dalam kesehatan mental saya. Oke, terima kasih kuisnya. Siap-siap untuk kuis berikutnya ya. Kita lanjut. Oke, nah ini angka gangguan, kita mau ngobrolin soal angka gangguan kesehatan mental di Indonesia. Nah, sebentar. Oke, ini berdasarkan data Riskesdes 2018. Kok jadul, kok ininya angkanya ya? Karena ini diperbarui tiap 5 tahun, jadi hopefully di 2023 ini kita punya data terbaru ya. Karena pada curiganya angkanya meningkat nih gitu dengan adanya pandemi kemarin gitu ya, maka kemungkinan besar angkanya meningkat gitu. Jadi kalau dari data yang di 2018 itu memang 1 dari 7 orang di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental gitu. Dan 3 yang tertinggi itu adalah terkait gangguan emosi. Emosi itu mungkin yang kalau teman-teman ketahui itu kayak bipolar gitu ya, gangguan mood gitu. Kemudian ada psikosis di sini yang udah mulai ada halusinasi gitu ya, skizofrenia kalau teman-teman pernah dengar gitu, dan ada delusi juga di situ. Ini kondisi yang lebih berat lagi gitu ya, yang butuh memang penanganan psikiater. Kemudian depresi ini kondisi sedih berkepanjangan yang juga sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan diperkirakan 18,5%-nya itu yang mengalami masalah gangguan mental emosional itu terjadi di usia 15 sampai 35 tahun. Kebayang nggak teman-teman, ini di usia yang sangat produktif gitu ya, yang memang biasanya di usia-usia lagi ambi-ambinya gitu ya, tapi ternyata cukup banyak nih yang mengalami masalah kesehatan mental. Nah, menurut data Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri gitu ya, terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia pada Januari sampai Juli 2023, yang dimana angka ini tuh meningkat 36,4% gitu ya. Dan angka underreporting, jadi kasus yang enggak dilaporkan bunuh diri di Indonesia itu tuh 303%. Dalam artian angka ini yang 663 ini mungkin aslinya 1.800-an. Wow, itu banyak banget ya. Oke, nah ini juga data dari Populix ya. Populix ngambil data sampel 1000-an orang gitu. Jadi di sini banyak orang yang ternyata tuh nggak terinformasi gitu. Jadi 52% mereka menyadari bahwa mereka merasakan gejala gangguan kesehatan mental. Nih dari 918 orang ya. Tapi 58%-nya dia menyadari udah terjadinya 6 bulan gitu. Jadi bukan hal atau bukan masalah yang muncul hilang gitu ya, tapi last for 6 months gitu, dalam 6 bulan terakhir. Kemudian tapi dari angka ini gitu, ini kan cukup besar ya sebenarnya. 69%-nya ini lebih besar lagi, mereka nggak pernah tuh mengakses layanan kesehatan mental. Baik ke puskesmas, ke dokter, atau ke psikiater, ke psikolog, atau baik yang via telemedicine gitu ya. Dia nggak pernah ngakses. Kenapa nggak pernah ngakses gitu ya? 45%-nya bilang karena nggak ngerasa butuh gitu. Dia nggak merasa butuh konsultasi atau penanganan. Nah, ini yang jadi menarik ya teman-teman ya, karena sebenarnya kan kalau semakin cepat diketahui itu semakin cepat kita bisa menanganinya. Kenapa sih orang-orang itu merasa nggak butuh nih? Ya, ini masuk ke bagian ketiga, tantangannya apa nih dalam penanganan kesehatan mental ini? Jadi, memang bantuan profesional di Indonesia itu masih sulit banget untuk didapat, terutama untuk kesehatan mental ya. Di banyak tempat, layanan kesehatan mental itu nggak tersedia gitu. Bahkan kalau misalnya pun tersedia, itu seringkali nggak bisa diakses, susah lah diaksesnya. Gitu. Kemudian seringkali terkonsentrasi hanya di kota-kota besar. Saya juga dulu pernah punya klien, jadi dia untuk ke kota besarnya aja tuh perlu 5 jam perjalanan. Kebayang ya, untuk mencapai 5 jam. Nah, di kota besarnya itu belum tentu ada psikolog atau psikiater. Gitu. Jadi susah dia dapat aksesnya. Nah, di Indonesia juga satu psikiater itu menangani 200.000 penduduk. Ini udah kewalahan sih kondisinya. Karena idealnya itu, kalau dari WHO ya, itu 30.000 lah. Satu psikiater bisa menangani itu 30.000-an lah. Dan ada tantangan lainnya itu biaya pengobatan juga susah ya. Biaya pengobatannya itu
jadi penghalang utama juga nih, karena kan dibilang tadi ya, belum ongkosnya, belum nanti biaya dokternya misalnya, belum nanti biaya obatnya kalau memang butuh obat. Nah, jadi udahlah mendingan nggak usah aja deh gitu kan, ke tenaga profesional mikirnya jadi seperti itu. Kemudian tantangan lainnya adalah rendahnya literasi terkait kesehatan mental nih. Jadi kurangnya kesadaran kita nih sebagai masyarakat umum, kurangnya pengetahuan kita terkait kesehatan mental gitu. Padahal kalau kita tahu gitu ya terkait kesehatan mental ini, kita kenal, oh ini kayaknya tanda-tanda red flag tadi nih gitu. Kita makin bisa untuk mengelolanya dan juga makin tinggi untuk mencegahnya gitu ya, kemungkinan untuk mencegahnya. Nah, ini juga jadi seringkali menyebabkan kita tidak mampu untuk mengidentifikasi tanda-tanda. Sebenarnya kan tanda-tandanya nggak muncul langsung ke depresi, misalnya gitu ya, nggak muncul langsung ke sedih berkepanjangan. Tapi ada tanda-tanda peringatan dini yang kayak tadi ya, mungkin mulai nggak tertarik sama kegiatan. Nah, itu kan udah tanda-tanda peringatan ya. Nah, itu yang sebenarnya udah perlu langsung nge-reach out ke profesional. Nah, ini jadinya karena nggak bisa mengidentifikasi tanda-tandanya, dia jadi nggak tahu kapan harus mencari dukungan bantuan profesional. Gitu. Perbedaan budaya juga bisa mempengaruhi kita mencari bantuan gitu ya. Misalnya ada beberapa daerah juga yang memikirkan bahwa mungkin dia kesurupan gitu ya, dalam tanda kutip, misalnya kesurupan di ruqyah aja deh, misalnya seperti itu. Nah, jadi masih ada budaya-budaya yang tidak mempercayai adanya kesehatan mental ini. Nah, yang ketiga adalah adanya stigma yang memang masih kuat banget nih di tengah masyarakat gitu ya. Kita istilahnya underestimate, merendahkan gitu ya, mempermalukan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Contohnya kayak, itu cuma di pikiran kamu aja lah, nggak ada kesehatan mental itu, misalnya. Yuk, coba yuk lebih berpikir positif, bersyukur aja, hidup kamu itu udah enak. Nah, ini contoh-contoh stigma ya. Terdengarnya seperti ini nih, kamu tuh terlalu berlebihan lah, terlalu sensitif, ini tuh bisa lah dilaluin, misalnya seperti itu. Atau ada lagi yang paling sering adalah kamu kayak kurang beribadah deh gitu. Kamu coba deketin diri ke Tuhan dan itu semua akan hilang masalah kesehatan mentalnya tadi. Padahal tidak sesederhana itu gitu ya terkait kesehatan mental. Jadi individu atau orang yang dengan masalah kesehatan mental biasanya diasumsikan sebagai orang yang malas, orang yang lemah, orang yang nggak cerdas gitu ya, orang yang nyusahin aja kerjaannya atau membebani orang atau bahkan berbahaya. Nah, stigma ini tuh masih kuat banget sehingga orang yang ngerasain tanda-tanda tadi jadi ngerasa malu nih, ngerasa enggan gitu ya untuk nge-reach out ke profesional. Sorry. Nah, gimana sih? Apa yang bisa kita lakukan? Itu kan intinya adalah masa kita mau diem aja dengan kondisi yang terjadi seperti itu? Kayak tadi ya, keterbatasan akses, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang bisa membantu kesehatan mental tadi, itu kan terbatas. Gimana sih apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya itu memang dengan menjadi duta kesehatan mental nih, gitu. Nah, duta kesehatan mental ini nggak susah gitu, bukan berarti teman-teman nanti harus jadi profesional, harus menjadi orang yang paling tahu tentang kesehatan mental, enggak gitu, tapi sedikit-sedikit. Biasanya kita akan mulai dari lingkup yang terkecil dulu, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah ini, gimana cara Anda menjaga kesehatan mental Anda? Boleh tolong dituliskan di chat box, apa sih yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental Anda? Apa yang biasanya dilakukan? Tidur cukup, cuti, nice. Cuti, tidur cukup, apalagi healing. Wah, healing kemana nih? Olahraga, istirahat ya, pause dulu, self care. Wah, nice. Menyadari kita punya keterbatasan, nggak peduli dengan omongan orang lain, ya setting boundaries ya, nggak peduli dengan omongan orang lain yang nggak baik gitu ya. Main sama teman, K-pop, wah. Ada yang K-pop, tidur, tawakal, pergi keluar rumah sekedar mengurangi pikiran, quality time dengan keluarga, olahraga, pulang tenggo ya, tidur, baca novel, makan es krim. Wah, saya juga suka banget makan es krim. Ada lagi, wah udah bagus
bagus-bagus banget ya teman-teman, responnya boleh sambil lanjutin ngerespon ya. Ini ada ya 3 hal, nih kita enggak bisa saya translate ya, gak apa-apa ya, ABC gampangnya. Jadi act, belong, and commit gitu, cara menjaga kesehatan mentalnya. Yang pertama adalah dengan coba untuk tetap aktif, lakukan kegiatan sehari-hari gitu ya, lakukan kegiatan yang memang mendukung kesehatan mental kita. Contohnya dengan tadi makan yang benar gitu ya, menjaga nutrisi yang masuk, asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian coba dengan olahraga, tadi ada yang jawab olahraga juga ya. Olahraga karena memang olahraga ini dipercaya bisa ngeluarin senyawa-senyawa untuk nge-combat si hormon stres kita gitu. Jadi dengan olahraga kita tuh bisa jadi lebih rilis, lebih rileks gitu ya, ngerasanya jadi lebih semangat juga. Kemudian tidur, tadi banyak juga yang jawab tidur yang cukup ya. Yes, tidur itu penting banget karena memang seringkali kita pikirnya, aku Netflixan dulu deh baru tidur. Padahal kalau tidurnya kurang, besoknya mungkin uring-uringan ya. Besoknya mungkin udah nggak konsen tuh, udah mulai keganggu kesehatan mentalnya. Nah, ini self-care-nya juga. Kemudian lingkar kendali. Lingkar kendali ini, halo Mas Bastian, salam kenal. Lingkar kendali di sini maksudnya adalah fokus kepada hal-hal yang memang masuk ke dalam kontrol kita. Contohnya adalah hal-hal yang masuk dalam kontrol kita adalah pikiran kita, perasaan kita, gitu ya, tindakan apa yang akan kita lakukan. Tapi mungkin kebanyakan kita selama ini cukup fokus terhadap hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Gitu. Contohnya besok kalau misalnya presentasi bos saya ngomong apa ya, jadi kayak pikiran orang lain, perasaan orang lain, penilaian orang lain terhadap diri kita itu nggak bisa kita kendalikan. Sama kayak kita nggak bisa ngendaliin cuaca. Siapa yang bisa ngendaliin cuaca di sini? Mungkin saya maunya hari ini hujan, nggak, dari kemarin saya nungguin hujan, nggak hujan-hujan deh, gitu. Sama seperti itu kita sulit ya. Jadi saat kita udah terlalu fokus terhadap hal-hal yang nggak bisa kendalikan, kita jadinya bisa hopeless nih. So, balik lagi, coba yuk untuk lebih fokus ke hal-hal yang memang di dalam lingkar kendali kita. Oke? Ya, kita sendiri dulu, kemudian tentukan sikap kita terhadap keadaannya. Iya, apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dulu. Terus lakukan bersama dengan orang lain gitu ya. Cari identitas kira-kira tadi ya, kalau ada yang suka K-pop mungkin bisa ketemu tuh komunitasnya yang seru-seru buat jalin hubungan bareng-bareng gitu. Buat gabung dalam kelompok, kita jadi ikut berpartisipasi juga dalam kegiatan komunitas. Nah, ini bisa menimbulkan rasa bahagia juga gitu saat kita melakukan sesuatu dengan orang lain gitu. Karena memang menular juga ya bahagia ya. Jadi saat kita benar-benar sama-sama saling ada simbiosis mutualisme gitu ya dengan orang lain, maka kita bisa double the happiness juga. Kemudian coba lakukan hal-hal yang bermakna gitu. Contohnya di sini, atasan mungkin bilang, kamu setting acara apa ya? Itu kan challenge ya dari atasan. Nah, oke, saya terima tantangannya. Misalnya itu kan hal baru yang mungkin mau Anda lakukan. Cobain aja dulu gitu. Masalah nanti bener atau enggak, yang penting kita mau berani mencoba dulu. Pastinya kan kita udah berusaha memikirkan ya untuk melakukannya dengan benar. Kemudian coba dukung kegiatan sosial, bisa volunteer gitu ya, bisa galang dana, charity, ngumpulin masker atau apapun itu yang memang bisa membalikan lagi atau kita bisa dapat kebahagiaannya lagi nih gitu. Kemudian juga dengan membantu orang lain. Kadang kalau misalnya di pinggir jalan gitu ya, kita kadang ngasih uangnya nggak banyak gitu, tapi didoainnya banyak banget. Nah, itu kan bikin balik lagi ternyata ke kita kebahagiaannya ya. Lakukan hal yang bermakna. Seperti itu. Nonton di YouTube juga bahagia lihat kontennya ya. Ngakak juga ya, benar-benar. Boleh. Jadi kalau misalnya ada yang suka ngasih-ngasih apa di YouTube gitu, kalau memang itu bikin bahagia, nggak apa-apa. Nah, nanti coba dilakukan juga, coba ditiru. Lakukan hal yang bermakna, mulai dari hal kecil aja. Nah, ini tadi lingkupnya diri kita sendiri ya. Sekarang kita mau coba ke lingkup yang lebih besar. Gimana sih caranya kita support orang lain nih? Gimana caranya kita bantu dia gitu ya, tapi memang di skala yang keluarga dulu deh, inner circle dulu deh gitu, orang-orang terdekat kita dulu. Caranya adalah dengan check-in, terus menawarkan bantuan dan mendengarkan secara aktif. Kita bahas satu persatu ya.
Nah, ini check-in. Jadi check-in ini seperti sesimpel kayak nanyain kabar gitu. Nanyain kabar dan benar-benar kayak kalau misalnya kita ngelihat, oh kayaknya orang ini gitu ya, teman kita ini kok kayaknya lebih sedih dari biasanya ya. Kok biasanya dia ikut makan siang sama kita, tapi kok dia akhir-akhir ini kelihatan menyendiri ya gitu. Nah, coba deh mulai berpikir gitu kan. Kira-kira kondisinya tepat nggak ya buat ngajak dia ngobrol gitu? Apakah waktunya juga tepat untuk mendekatin orang itu gitu, teman yang tadi? Atau misalnya kalau mau mulainya gimana nih gitu, kadang kan kita bingung ya. Boleh banget basa-basi dari hal-hal yang sederhana dulu aja gitu. Sorry, jadi misalnya kayak, tadi gimana ke sini, macet nggak? Kan lagi hujan terus tadi pagi misalnya kayak gitu. Atau apapun dari hal-hal yang memang peristiwa terbaru yang dialami saat ini. Sorry, saya minum ya. Nah, kemudian coba berlatih untuk mendengarkan secara aktif gitu. Mendengarkan aktif di sini maksudnya bukan asal mendengar gitu ya, bukan hanya hearing tapi listening kalau di bahasa Inggris ya. Cuma kalau di bahasa Indonesianya itu lebih kepada menyimak gitu. Kalau menyimak kan ada postur tubuh yang memang kita menunjukkan bahwa kita itu lagi ngedengerin gitu. Terus ada respon juga yang kita kasih ke dia gitu. Tandanya memang kita beneran lagi dengerin dia gitu. Jadi di sini caranya adalah dengan hadir sepenuhnya gitu ya. Kalau bisa minimalisir distraksi kayak handphone atau matiin TV dulu gitu. Kalau ada radio juga matiin dulu misalnya kayak gitu. Kemudian coba perhatikan tanda-tandanya atau mimiknya atau wajahnya kira-kira gimana. Lalu pertahankan kontak mata yang baik juga. Ajukan pertanyaan yang terbuka gitu. Jadi kalau bisa pertanyaannya jangan yang ngejudge dia atau jangan yang menggurui, jangan yang ngasih saran kalau nggak diminta gitu ya. Lalu refleksikan apa yang didengar. Refleksikan di sini maksudnya adalah coba kita simpulkan gitu ya. Kira-kira oh kalau tadi gue dengar lu ngerasa sedih karena bla 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 gitu ya. Nah dari situ biasanya orang jadi lebih ngerasa oh nih orang beneran dengerin saya nih. Jadi lebih terbuka buat cerita lagi. Nah, tawarkan bantuan. Yang terakhir adalah tawarkan bantuan. Kenali bantuan apa yang kira-kira mereka butuhkan. Ini juga bisa ditanyakan di awal. Gimana ya cara saya bantu Anda misalnya? Gimana cara gue bikin lo lebih ngerasa better misalnya gitu ya. Oh, nggak apa-apa, gue cuma mau didengerin doang kok. Oh, nggak apa-apa, lo ada di sini aja tuh udah cukup buat gue. Nah, itu bentuk dukungan emosional gitu. Jadi didengerin gitu ya, dia ngerasa ada dibagilah bebannya gitu, itu udah bentuk dukungan emosional. Tapi kalau misalnya dia nanya, kalau menurut lu kalau lu jadi gue, nah itu dia udah mulai minta saran praktis tuh tandanya gitu. Jadi boleh dikasih saran gitu. Atau misalnya memang kalau kondisinya kok kayaknya udah tadi ya, udah ada tanda-tanda red flag tadi, coba deh arahin dia untuk kayaknya lo udah butuh bantuan profesional deh gitu. Tahu nggak kita ada naluri misalnya gitu ya, kita ada di naluri itu kita bisa ngobrol sama psikolog loh, misalnya kayak gitu. Kayaknya mungkin lo udah bisa mulai coba reach out ke profesional deh. Nah ini namanya dukungan kesehatan mental. Gitu. Pertimbangkan situasi dan kesiapan orang untuk mencari bantuan gitu. Jadi kalau misalnya dia belum mau ya jangan dipaksa juga gitu ya. Pokoknya lo harus ke sini, cobain dulu gitu. Yang enggak gitu juga. Mungkin dia butuh waktu untuk mencerna gitu ya. Mungkin dia butuh waktu dulu lah untuk berpaus sejenak gitu. Apakah saya benar-benar butuh ini gitu. Karena itu kan juga bagian dari proses ya. Jadi jangan maksa. Kalau udah ngasih saran, kalau saran kita nggak dijalanin, ya udah gitu. Jangan dipaksa. Nah, kuis lagi nih. Kuis lagi yuk. Kira-kira tadi ABC, 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Susah ya ini ya. Admit, brace, control, act, belong, commit, argue, back catch, abandon, blame, chase. Apa kira-kira ya? Wow, agak membingungkan ya ini. Agak lebih susah ya ininya ya. Wow, A dan B nih kebanyakan nih. Hampir 50% salah. Oke, jawabannya adalah yang B ya, yang B. Dan 66% yang benar. Act,
belong, dan commit. Itu yang perlu kita lakukan untuk dapat menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Oke, yang kedua, apa saja 3 cara untuk memulai percakapan tentang kesehatan mental? Jawabannya, ngobrol dengan mereka, jadilah pendengar yang aktif, tawarkan dukungan, kejar mereka untuk bicara, interupsi dan paksa, hubungi mereka meskipun sedang tidak dalam kondisi yang tepat. Jawabannya adalah yang A ya. Mengobrol dengan mereka, jadilah pendengar yang aktif, dan coba tawarkan bantuan jika mereka memang membutuhkan itu. Ini 20% semua salah. Ini biasanya kalau saya lagi ujian, saya nggak mau mikir, saya jawabnya semua salah atau semua benar. Jawabannya yang A ya, teman-teman. Oke, yang nomor 3 adalah manakah dari hal berikut yang bukan merupakan cara untuk mempraktekkan mendengar secara aktif? Mengajukan pertanyaan terbuka, berikan perhatian, merefleksikan apa yang didengar, ya pastinya nggak mungkin kita pakai headphone ya kalau lagi mau mendengarkan ya. Ya, jawabannya yang D, benar. 87% benar. Yang terakhir, bagaimana kita dapat memberikan dukungan kepada teman yang sedang mengalami kesulitan. Tanyakan, beri mereka ruang, beritahu mereka dapat menghubungi kamu. Jawabannya yang D ya, semua benar ya. Sudah 87% juga nih. Nice. Kita lanjut ya. Oke, ini ke circle yang lebih besar lagi nih. Kalau tadi diri sendiri fokusnya, kemudian coba fokus ke orang terdekat, keluarga, ke teman, rekan kerja yang terdekat gitu ya. Sekarang ini untuk yang lebih besar lagi nih, komunitas gitu. Kita coba untuk aktifkan support group ini ya, jaringan dukungan sebaya ini support group, kemudian membekali diri dengan training kesehatan mental, lalu libatkan diri melalui program penyebarluasan informasi. Gimana nih caranya? Jadi ini bisa dengan ikut kayak ada namanya tuh komunitas gitu ya, support group kayak yang saya tahu tuh ada Bipolar Care Indonesia misalnya, atau kayak BPD gitu ya, Borderline Care Indonesia. Nah, itu banyak banget. Kalau memang teman-teman tertarik, boleh cek ke Instagram gitu ya, komunitas-komunitas yang memang bergerak di kesehatan mental. Kemudian berikan bantuan emosional dan pakar ya. Kalau misalnya memang ada orang yang kira-kira bisa jadi narasumber, yang bisa kira-kira kredibel gitu ya, apalagi yang memang dia penyintas atau survivor dari gangguan kesehatan mental tertentu, itu boleh banget untuk didekati gitu ya. Bahwa memang kalau ada contoh nyatanya gitu ya, dia bisa jadi sangat impactful gitu. Kalau misal teman-teman ingat Marsyanda lah contoh paling gampangnya ya, dia salah satu contoh yang memang impactful untuk masyarakat, untuk komunitas gitu ya. Jadi dia mengalami langsung, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Dia juga banyak ikut training-training. Kemudian bekali dengan training kesehatan mental. Nah ini kita bisa ikut PFA. PFA ini salah satu yang paling basic ya, pertolongan pertama psikologis. Gimana sih caranya membantu deteksi gangguan-gangguan kesehatan mental gitu ya. Jadi teman-teman boleh nih kalau memang untuk mau berkontribusi lebih dengan masyarakat, kita bekali dulu diri kita dengan training kesehatan mental. Gitu. Karena memang intervensi tadi ya, intervensi semakin cepat akan bantu pemulihan yang juga lebih cepat. Kemudian libatkan diri dalam program penyebarluasan informasi. Nah ini nggak usah kayak bikin, kalau di sini kan ada kayak program edukasi publik gitu ya, pameran, sesi sharing. Ini sesimpel coba aja dulu di misalnya di Instagram Story gitu. Kok nemuin artikel menarik, share aja dulu gitu. Nah itu kan sebagai bentuk penyebarluasan informasi. Tapi kalau bisa memang dari yang sumber-sumber yang kredibel gitu ya, karena memang banyak banget sekarang juga mitos yang berkembang atau orang-orang yang mendadak jadi pakar itu juga banyak nih sekarang. Jadi kalau bisa memang coba lihat, cek dulu nih kredibilitas orang ini gitu. Ciptain sarana bagi orang-orang untuk diskusi. Nah, di Instagram Story itu mungkin kita bisa cek menurut teman-teman gimana gitu. Jadi bisa ada ruang buat tanya jawab dan sharing di dalamnya. Kemudian mengatasi kesalahpahaman tentang kesehatan mental. Nah ini kan juga banyak ya yang kayaknya gue depresi deh, kayaknya gue bipolar deh gitu. Jadi self diagnose ya dia ya. Nah coba arahin dia untuk
nggak boleh kayak gitu sebaiknya gitu, karena kan memang kesehatan mental itu didiagnosisnya sama psikiater, sama psikolog gitu. Jadi kamu jangan kayak gitu. Kalau misalnya kamu self diagnose nanti bisa bahaya buat diri kamu sendiri. Nah, kenalin nih alat screening. Coba deh kamu pakai alat screening ini. Di Naluri kita punya ya, namanya DAS ya. Coba deh alat screening kesehatan mental untuk tahu nih kira-kira faktor resiko, ada nggak sih, ada resiko ke kecemasan nggak sih, resiko ke depresi atau resiko ke stres misalnya seperti itu. Kalau memang ada gitu ya resikonya cukup tinggi, bisa langsung ngobrol sama coach atau sama konselor dari Careline Textline, gitu, sama psikolog juga. Nah, ini apa sih yang disediain sama Naluri gitu ya? Bisa kemana nih kalau di Naluri? Ini tadi yang saya sampaikan, ini buat ngecek identifikasi faktor resiko depresi, kecemasan, dan stresnya. Mungkin teman-teman yang mau ngecek, sebenarnya saya kondisinya sekarang lagi ada di mana sih resikonya gitu ya. Coba langsung diambil handphonenya, langsung scan aja, boleh langsung untuk ngecek, untuk tahu nih kondisinya sekarang di mana. Jadi semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa menanganinya juga. Nah, kita juga punya yang namanya Careline dan Textline gratis dari Naluri ya. Jadi ini butuh, kalau misalnya memang butuh dukungan emosional, malam-malam misalnya nggak ada orang yang bisa diajak ngobrol atau apa, hubungin deh ini. Ini yang khusus Indonesia ya, yang khusus Indonesia. Coba save nomornya, siapa tahu teman-teman juga membutuhkan, teman-teman kita gitu ya, yang kayak tadi kalau memang kita kayaknya nggak bisa nanganin atau kita nggak bisa bantu dia, coba deh kasih nomor ini buat dia bisa langsung terhubung sama profesional. Kemudian kita juga menyediakan konsultasi one-on-one dengan psikolog Naluri, apalagi kalau misalnya memang teman-teman berasal dari company yang sudah bekerja sama dengan Naluri, jadi bisa langsung book konsultasi dengan psikolog, dengan konselor kita juga. Nah, kita bisa juga mengakses coaches ya, coach kesehatan mental gitu melalui aplikasi Naluri. Saya salah satunya, nanti ketemu di aplikasi, boleh ngedownload aplikasi Nalurinya atau lewat web nih gitu untuk dapetin experience-nya. Jadi di aplikasi ini tuh nanti teman-teman nggak hanya buat ngechat aja gitu ya, tapi banyak banget sumber daya teman-teman bisa buat belajar lebih lanjut terkait kesehatan mental, terkait self care misalnya. Gimana sih kalau misalnya mau dapat tidur yang lebih nyenyak, lebih baik? Nah, itu juga ada nih di aplikasi ini, ada modul-modul pelajaran yang bisa teman-teman pelajarin sendiri. Gitu, kurang lebih. Oke, ternyata kita sudah sampai di akhir dari slide-nya. Mungkin ada pertanyaan. Saya sambil bacain ya di sini ya. Oh, maaf ya, ini terlewat tadi gimana cara ikut kuisnya. Saya terlalu ini ya, semangat bacain slide-nya. Ada di tab polls. Oke. Wah, terima kasih ya yang udah bantuin jawabin. Boleh nih Kak, kalau di Adaro ada support group anxiety. Boleh, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Ada yang mau bertanya? Biasanya kalau soal kesehatan mental mungkin agak sensitif isunya, boleh send as private message juga ya. Ada yang mau bertanya? Apakah cukup jelas tadi yang disampaikan? Mungkin masih ngetik ya, biasanya masih ngetik. Saya sambil kenali diri sendiri dulu ya tadi ya. Yuk, ada yang penasaran dengan kondisinya? Bagaimana? Ini saya langsung bacakan ya. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana mengatasi insomnia udah bertahun-tahun? Sudah mencoba menjalani pola hidup sehat juga. Nah, ini berarti mungkin memang sudah butuh konsultasi juga ya, biar kita tahu nih akarnya dari mana. Kenapa sih bisa insomnia sampai bertahun-tahun? Apakah memang ada kondisi fisik tertentu kah? Apakah lagi konsumsi obat-obatan juga kah yang mempengaruhi misalnya? Atau ada kondisi kesehatan mental yang memang membuat jadi punya masalah insomnia? Mohon diulang apa nama aplikasinya. Sebentar. Jadi ya udah mencoba menjalani pola hidup sehat juga. Nah, apakah dosis pola hidup sehatnya itu sudah sesuai atau belum? Ini sebaiknya nanti coba untuk
dikonsultasikan tadi ya, bisa lewat coach di aplikasi atau bisa lewat care line, text line atau one on one dengan psikolognya langsung. Karena ini perlu digali nih kira-kira penyebab awalnya apa dan apakah itu udah selesai atau belum urusannya, misalnya seperti itu. Ya, semoga menjawab ya. Nih saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Kak untuk menjaga mental kita untuk tetap sehat dan waras di tengah tuntutan pekerjaan yang di luar job desk, ditambah lagi dengan lingkungan pekerjaan yang toksik gitu. Nah ini seperti tadi yang disampaikan juga ya, karena kan memang kesehatan mental itu bentuknya spektrum. Apakah, sebentar, saya agak gaptek juga nih dengan Demio. Saya mau tampilin tapi nggak bisa, ya udah di kolom ini aja ya. Saya bingung nampilinnya gimana. Jadi nanti yang tadi ya, yang di spektrum tadi itu gitu, apakah sejauh ini masih bisa menghadapi kondisi ini dengan baik? Kalau memang sudah mulai rasanya udah mulai nggak, sebentar, rasanya sudah mulai nggak bisa, mana ya tadi pertanyaan? Maaf ya, aduh, kayak naik-naik. Rasanya mungkin sudah mulai nggak bisa untuk mengendalikan diri, udah tadi ya red flag tadi udah muncul, sebaiknya memang dikonsultasikan lebih lanjut gitu. Tapi dengan kondisi ini gitu ya, pekerjaan yang di luar job desk, ini banyak banget ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Apakah bisa di ngobrolin sama atasannya misalnya, atau misal lingkungan pekerjaan yang toksik, saya juga sering bilang, coba deh kita investasi ke hal-hal positif dalam diri kita gitu. Jadi hal-hal negatif yang terjadi di luar kita yang memang bukan kendali kita itu nggak terlalu mengganggu ke diri kita. Gitu. Jadi tetap kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dalam diri kita. Mohon diulang apa nama aplikasinya? Aplikasi apa nih? Yang naluri? Saya sambil tampilin aja ya. Ini ya, aplikasi nalurinya. Bagaimana mengenali karyawan yang sedang ada isu mental health dan tampak baik-baik saja dan nggak pernah mau sharing juga. Jadi sulit kita identifikasi memang dia ada isu mental health atau enggak. Nah ini bagus banget ya. Jadi udah mulai aware, udah mulai membaca tanda-tanda bahwa kayaknya ini karyawannya lagi nggak baik-baik aja deh. Gitu. Tapi dia menampilkannya tuh baik-baik aja. Jadi boleh coba perlahan-lahan didekati gitu ya. Kalau bisa one on one gitu. Terus sampaikan bahwa Anda melihat sepertinya dia lagi ada isu kah, atau lagi ada kondisi, atau lagi ada masalah, tawarkan bantuan. Nah tadi ya, tawarkan bantuan, kalau misalnya memang dia belum siap, kita cek juga gitu, apakah dia udah siap menerima bantuan atau belum. Kalau misalnya memang belum siap menerima bantuan, kita kasih jeda dulu gitu. Kasih mungkin kasih kayak oke, kalau misalnya belum siap sekarang, tapi gue ada di sini ya, gue siap dengerin lo kok, misalnya seperti itu. Kasih kepastian ke dia bahwa memang Anda aware dengan kondisi dia. Kemudian jika memang rasanya kita nggak bisa identifikasi dia ada isu mental health apa enggak, coba ajak dia untuk ke ngobrol sama profesional gitu ya. Coba ajak dia untuk screening tadi dengan alat tes tadi gitu. Jadi biar nggak tebak-tebakan ya jadinya ya. Kita benar-benar firm nih, kita benar-benar yakin apakah dia ada isu atau enggak. Semoga menjawab ya. Nah, sebentar. Siang, Mbak. Oke, ini saya bacain. Karena sih kan di perusahaan saya banyak manajer yang susah banget handling Gen Z. Jadi mereka tuh baru kerja dikit, belum apa-apa tuh udah minta healing. Nah, ini juga banyak terjadi ya. Belum apa-apa udah burn out. Ini beneran burn out atau emang Gen Z yang tendensinya begitu ya? Ini gimana cara handle-nya ya? Nah, ini bagus banget. Jadi memang ini banyak manajer, saya dibilang banyak manajer yang susah banget handling Gen Z. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, mungkin memang kita coba kembali untuk melihat dia as individual gitu. Bukan dia as gara-gara Gen Z nih gitu. Jadi kan di situ kita udah membangun asumsi duluan ya. Kita mungkin udah punya peta di kepala kita terkait gambaran orang ini gitu. Coba deketin dia secara personal dulu. Apakah dia memang punya kendala, punya masalah, dan tawarkan bantuan lagi tadi. Apa yang memang bisa dibantu gitu. Jadi tadi ya dikit-dikit burn out, dikit-dikit healing, mungkin karena mereka udah jauh lebih aware terkait dengan kesehatan mental gitu. Jadi mereka merasa
kesehatan mental itu matters banget gitu, tapi memang ada khawatirnya, ini di sini ada istilahnya apa ya, penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan karena si beralasan gitu ya, beralasan dari mental health gitu. Nah, usahakan coba untuk dekati secara personal. Jadi kalau misalnya memang dia benar-benar butuh bantuan, dia pasti tidak menjadikan itu sebagai alasan gitu. Tapi dia pasti akan benar-benar cari bantuan dan segera memperbaiki kondisi yang dia alami. Tuh. Semoga menjawab ya. Kemudian gimana cara mengarahkan seseorang untuk meminta bantuan profesional kalau yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia sedang mengalami gangguan mental tanpa menyinggung yang bersangkutan karena kalau dibiarkan kasihan juga dan juga sampai ke tahap mengganggu. Nah, ini juga boleh dicoba misalnya dengan cara ceritain pengalaman kita, ceritanya ya. Jadi, kemarin kok gue rasanya nggak enak, ternyata tuh pas gue cek gue ada masalah kesehatan mental loh. Nah, mungkin pendekatannya bisa seperti itu gitu. Jadi kayak ceritain dulu nih pengalaman kita terkait dengan kondisi kesehatan mental kita gitu. Coba terus nanti kasih dia gitu ya kontak atau kasih dia resources yang dimana dia bisa melihat juga nih, oh dia bisa dapat insight, oh ternyata saya punya gejala-gejala kesehatan mental ya, ada masalah kesehatan mental ya. Nah biasanya sih ini nggak terlalu attack dia gitu ya, nggak terlalu menyinggung atau kayak jadi ngasih saran gitu ke dia, tapi coba masuknya pendekatannya dari cerita kita gitu. Jadi kita yang mau cerita ke dia. Bisa dicoba ya. Aku mau tanya, gimana caranya untuk membantu teman yang sedang down tapi dia tidak mau bercerita? Aku sudah coba hadir untuk dia, tapi aku di-push away terus. Jujur, ngelihat dia sedih bikin aku sedih juga. Apakah membiarkan dia sendiri dulu itu jalan yang terbaik? Aku merasa bersalah, nggak bisa bantu apa-apa soalnya. Wah, ini pasti sedih banget sih ya. Kita teman dekat gitu, kita tahu rasanya ada hal yang mau kita bantu gitu ya buat dia, tapi dianya kayaknya masih belum membuka diri nih gitu. Nggak apa-apa karena memang untuk kita menyadari, untuk kita mengakui gitu ya bahwa kayaknya ada something wrong deh dalam diri kita itu butuh courage yang besar gitu, butuh keberanian gitu dari dalam diri seseorang itu. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Yang penting adalah kita beredar terus di ininya dia gitu, di istilahnya di dekat dia gitu. Jadi dia sadar bahwa memang dia bisa nge-reach out ke kita once dia siap gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang dia masih push away terus gitu ya, nggak apa-apa tadi jadi coba untuk terus beredar bahwa kita memang ada di sini, kita siap untuk bantuin dia yang seperti itu. Gitu. Ya nggak apa-apa dibiarkan sendiri dulu. Dan kamu jangan jadi merasa bersalah gitu, karena kan memang kamu sudah mencoba melakukan hal yang dalam porsi kamu gitu. Tapi kalau memang dia belum mau, nggak apa-apa ya. Terus mood tiba-tiba sering berubah tanpa sebab, apakah bisa jadi salah satu gangguan mental? Nah, ini tadi salah satu red flag iya gitu, tapi apakah memang terdiagnosis atau tidak itu butuh tadi konsultasi gitu ya. Tapi memang kalau memang diperhatikan gitu ya, diobservasi, oh kayaknya ini terjadinya cuma di waktu-waktu tertentu aja. Dan ini terjadinya kita ada istilahnya ada batas minimalnya gitu ya. Kalau memang terjadinya dalam rentang waktu kurang lebih 2 minggu, maka itu udah bisa tadi ya boleh reach out ke profesional karena kalau udah terjadinya 2 minggu itu udah merupakan tanda-tanda yang cukup jelas gitu bahwa memang sepertinya ada something gitu. Tapi tidak hanya mood yang tiba-tiba sering berubah aja sih biasanya gitu. Jadi memang perlu ada checklistnya juga apa saja yang dialami, apa saja yang terjadi, gejala-gejala yang dialami gitu. Jadi boleh konsul juga sama ke psikolog atau ke coachnya ya. Saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Maaf nih sepertinya akan agak mundur, tapi ini 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengontrol energi emosi orang lain agar tidak mempengaruhi emosi diri sendiri? Nah, nih, ini juga banyak kejadian ya. Kalau misalnya memang, percaya nggak teman-teman, jadi 30 menit aja kita ngedengerin keluhan orang, itu tuh bisa mempengaruhi cara kita berpikir juga gitu. Dan itu draining banget, lelah banget gitu kan rasanya. Jadi kalau misalnya memang kita nggak ada
daya gitu ya, kita nggak ada waktu, nggak ada daya tadi ya, kecukupan emosi kita untuk ngedengerin dia gitu, itu kan butuh energi yang besar, maka cukup bilang aja ke dia gitu, sorry kayaknya saya harus pergi, atau sorry kayaknya gue harus apa gitu. Jadi kita bukannya egois, tapi kita sedang berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri dulu gitu, karena itu kan draining banget ya tadi. Jadi agar tidak mempengaruhi emosi sendiri gitu, coba beri batasan. Oke, ini yang terjadi di dia, bukan yang terjadi di saya. Misalnya kemudian juga coba untuk dibuang. Istilahnya kalau dia tadi ngasih menyalurkan emosinya marah gitu ya, kita jangan lupa buang lagi ke hal lain. Misalnya mau coba karaokean, teriak-teriak, pukulin bantal, atau olahraga gitu ya, combat, misalnya buat nyalurin si marahnya. Atau sekedar menulis misalnya, tadi ada orang cerita ini kok rasanya nggak nyaman banget ya di saya gitu. Jadi kita buang lagi tadi yang emosi negatifnya itu. Kalau Oda, semoga menjawab ya. Jadi second, next pertanyaan. Kalau ada orang yang sering merasa deg-degan dan cemas terus-menerus, apakah itu termasuk penyakit mental? Nah, ini perlu dicek juga lebih lanjut gitu ya. Deg-degannya karena apa? Apakah karena memang tadi mungkin ada kondisi obatkah yang lagi diminum, ada kondisi penyakit fisikkah yang memang bermasalah gitu ya. Jadi itu perlu dicek lagi untuk tahu apakah itu masuk ke penyakit mental atau tidak. Semoga menjawab ya, karena kita sudah habis nih waktunya. Terima kasih udah mengikuti webinar ini. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih ya, teman-teman boleh klik di sebelah kiri atau kanan kiri ya. Jadi boleh kasih feedback juga buat saya di sebelah kiri. Dan semoga teman-teman semua jadi semakin teredukasi tentang kesehatan mental dan juga semakin aware gitu ya dengan kesehatan mental sehingga bisa jadi agent nih, jadi duta kesehatan mental. At least buat diri kita sendiri dulu, lalu buat orang-orang terdekat kita, baru buat skala yang lebih besar lagi. Terima kasih banyak. Nih ada hal yang paling menyedihkan, saya jadi pengen bacain. Stigma negatif, ya benar banget. Padahal semua orang. Salam sehat selalu, ya. Saya akhiri ya.